Anissa, Saya, Bu. Bilkis, Saya, Bu. Happy, Adik, Bu. Feby, Saya, Bu. Lily, Bu. Marcel, Saya, Bu. Marcella. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, tentang Al-Alim. Coba ibu mau tanya, sudah ada yang tahu belum apa itu arti Asmaul Husna? Tahu. Namanya Allah. Pinter. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa nak? 99. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini tentang Al-Alim. Ayo konsentrasi. Ada yang sudah tahu belum? Al-Alim itu apa? Tahu. Apa? Allah Maha Mengetahui. Pinter. Allah Maha Mengetahui. Ada 99 ya. Ada yang sudah hafal kah? Ya Allah ya. Jadi sudah tahu ya arti Al-Alim itu adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi ngerti dan nak maksudnya Allah mengetahui itu tuh gimana? Billy. Jadi seperti ini nak ya. Contohnya, misalnya ini ada teman, dia itu lagi ini apa kehilangan sesuatu, dia tuh bingung nak. Ya Allah di mana lah katanya. Ini apa misalnya dia kehilangan cincin. Ya Allah di mana lah cincin aku tadi ya. Dia udah berhari-hari, berapa hari, bisa 3 hari nggak ketemu. Apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya supaya cepat ketemu nak? Bertanya, terus meminta pertolongan kepada Allah. Boleh nggak minta pertolongan sama dukun? Boleh nggak nanya sama selain Allah? Boleh bertanya sama manusia, tapi tidak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah. Nah, nanya sama dukun jadi nggak boleh ya nak ya. Jadi dia berzikir nak, ya Allah tolong bantu aku ya Allah. Sambil baca sholat Allahumma sholli ala Muhammad, sambil dia mikir-mikir terus sehari ini tadi saya kemana aja ya? Oh ke kamar, cobalah cari ke kamar sambil dia berzikir, sambil dia sholat. Ya Allah tolong bantu aku temukan barangku yang hilang. Oh udah alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah, cincinnya yang berhari-hari hilang itu akhirnya ketemu. Iya, jadi berkat pertolongan siapa nak? Allah. Berkat pertolongan Allah. Terus ada lagi yang tahu? Apalagi contohnya? Nah, misalnya seperti ini. Ada maling. Nah, dia mencuri, perhatikan. Kalau dia mencuri, yang punya barang tadi nggak tahu barang itu tadi diambil. Misalnya barang tadi diambil sama Billy. Dia ngambil punya Raisa. Raisa tahu nggak? Tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi Allah tahu. Terus ada mencuri motor. Polisi mencari, tidak tahu kemana-mana. Dia bersembunyi di tempat, dia sembunyi di hutan. Nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dia nggak masuk penjara, tapi dia sudah pasti masuk neraka karena sudah dicatat sama Allah amal buruknya ya. Jadi harus hati-hati nah ya. Lebih berhati-hati karena Allah itu punya CCTV. Ya, maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan kegiatan berperilaku sehari-hari ya.
Jadi Allah itu tahu. Jadi kita tidak boleh bohong, lebih jujur, lebih baik, terus lebih berhati-hati, lebih waspada ya. Khairul ya, lebih hati-hati. Ibu guru nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita nggak puasa di rumah. Di rumah orang tua tidak tahu, tapi Allah tahu. Lanjut lagi nak ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita mempelajari Al-Alim ini, kita saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang Al-Alim. Silakan disimak. Setelah disimak nanti ada pertanyaan, kita belajar sama-sama, oke? Oke. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 SD bab 2 tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan disimak ya. Bila perlu ada poin yang penting silakan dicatat. Al-Alim. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, anak-anak sudah sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan disimak bila perlu dicatat. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum mulai masuk ke materi, kita bertepuk Al-Alim dulu yuk. Yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk Al-Alim. Kita ulang sekali lagi. Tepuk Al-Alim. Jadi dari tepuk Al-Alim ini kita sudah tahu bahwa Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Oh ya. Jadi Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Anak soleh dan soleha, Simak lagi. kita akan belajar yakin Allah itu Al-Alim. Salah satu dari Kita harus yakin Allah itu Al-Alim. Al-Alim. Umat Islam yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Alim. Umat Islam harus yakin dengan sungguh-sungguh, yakin dalam hati, ucapan, dan juga perbuatan. Kita harus mengetahui arti dari Al-Alim ya anak-anak. Ayo, anak-anak soleh dan soleha sudah tahu belum apa itu Al-Alim? Apa tadi Al-Alim? Berarti Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib, sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Pengetahuan Allah adalah sempurna dan menyeluruh. Nah, coba tadi ini kan ada disebutin Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib. Coba nggak yang gaib itu maksudnya apa? Yang manusia tidak tahu, Allah itu tahu ya. Contohnya, besok orang itu mau meninggal, kita tahu nggak? Kita tahu, tapi Allah itu tahu. Allah juga tahu mana takdir yang lebih baik, hal yang lebih baik untuk kita daripada kita. Terkadang Allah itu, karena kita berharap, ya Allah, aku pengen lihat sekolah di situ, aku pengen ingin sekali sekolah di situ. Tahu-tahu nggak masuk, tahu-tahu masuknya di sekolah yang lain. Kenapa alasan Allah itu masukkan kamu di sekolah sini? Karena Allah tahu bahwa sekolah sini ini jauh lebih baik untuk kalian dibandingkan yang sekolah yang kamu inginkan tadi, nak ya. Jadi kita tidak boleh kecewa, tidak perlu berkecil hati dengan takdir Allah, nak ya. Lanjut lagi. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh kejahilan, pengetahuan yang tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah tidak terbatas anak-anak. Jadi mau sepintar apapun kita bersembunyi, Allah akan
dalam hati kan? Allah sudah mencatat amal Udah dicatat sama Allah. Allah sudah mendengar kita menginjak kepada kita. Jadi hati-hati, harus hati-hati walaupun ya, dalam nak, hati jangan sampai Allah lebih tahu nak ya. Allah Subhanahu wa taala Firman dalam Al-Quran. Innaka antal alimul hakim. Artinya, sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Anak soleh dan solehah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar bukti ayo simak, nanti ada pertanyaan. bukti Allah maha mengetahui sangatlah banyak. Salah satunya adalah adanya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran Lengkap di Al-Quran itu nak. segala sesuatu Ada lebih. maupun yang mulia. Itu salah satu bukti bahwa Allah maha mengetahui. Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat. Bagaimana gambaran kejadian pada hari kiamat? Padahal kiamat itu kan belum terjadi ya anak-anak. Sebenarnya Allah firmankan di dalam Al-Quran. Lihat, kita adalah anak yang soleh dan soleh. Kita harus bisa melalui Asmaul Husna Al-Alim. Cara melalui Asmaul Husna Al-Alim yaitu A. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. B. Tidak malas dalam menuntut ilmu. C. Tidak bersikap sombong meskipun kita pandai. D. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan E. Mengamalkan serta menjaga ilmu yang benar. Nah, ini nanti ada kaligrafi tentang Al-Alim. Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan video pembelajaran tentang Al-Alim ya. Sudah tahu Al-Alim itu apa? Apa Al-Alim nak? Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Terus apa lagi yang kamu tahu dari video tadi? Nah, pintar. Jadi Allah tahu dimanapun kita berada. Kita mau bersembunyi di ujung dunia pun Allah akan tahu. Kalau kita bersembunyi di dalam goa, Allah tahu. Jadi tidak ada tempat bersembunyi ya. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, Putri. Nah, Putri bertanya, kalau seandainya kita mengejek teman dalam hati, teman tadi tidak tahu tapi Allah tahu dah? Tahu. Dosanya sudah dicatat ya? Sudah dicatat. Nah, jadi walaupun kita cuma mengejeknya dalam hati, Allah itu sudah tahu. Kita mencuri, orang yang dicuri gak tahu tapi Allah tahu. Maka dari itu kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Hati-hati, ingat Beb. Ingat aja ya Nak ya. Kalau mau melakukan sesuatu perbuatan, ingat ada CCTV Allah. Kalau maling takut di rumah itu ada CCTV. Kalau kita lihat di kanan kiri kita ini ada CCTV Allah. Di ada kanan kiri ada malaikat yang mencatat. Ya? Oke? Nanti Ibu mau membagikan tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. 1, 2, 3, 4. Mana tadi? 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan. Satu saja, tapi kerjainnya bareng-bareng. Kerjakannya semua ya. Biar dia tahu. Nah, ini kelompok sini. Ayo. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Di sini ada 4 pertanyaan. Buat dulu nama kelompoknya. Buat 1, 2, 3. Satu kelompok terdiri orang 5 ya.
harus selalu berhati-hati dalam bertindak karena Allah mengetahui. Silakan dikerjakan. Satu saja yang menulis, yang menjawab kawan bantu ya, oke? Satu soal ada yang nulis, terus yang satu bantu jawab. Sayang, ya udah ada foto cepet. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Putri beda tulis. Coba
membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Allah Al-Alim? Artinya Allah Maha Mengetahui. Nomor 2, sebutkan contoh bagaimana Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Mengetahui. Jawaban, artinya Allah tahu kita berbohong, Allah tahu kita menyontek, Allah tahu tempat persembunyian kita. Nomor 3, bagaimana kita bisa belajar dari sifat Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Nomor 4, diskusikan mengapa kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Karena Allah Maha Mengetahui. Karena Allah mengetahui dan setiap perbuatan baik dan buruk kita akan mendapat ganjaran amal dan dosa. Tepuk tangan buat Vera. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang Al-Alim melalui video, kemudian kita berdiskusi. Hasil diskusinya juga tadi sudah dibacakan sama salah satu teman kalian ya. Nah, sekarang sudah paham belum apa yang dimaksud dengan Al-Alim ini tadi? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sudah mengerti semua? Nah, kalau sudah mengerti semua, ibu mau yang tanya. Coba ibu tanya, apa yang dimaksud dengan Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Pinter. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Terus kalau misalnya bagaimana kita mengamalkan dari pelajaran Al-Alim ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu ketahui? Hati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati karena setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan apa? Ganjaran, pahala, dan dosa. Kalau perbuatan kita baik, maka yang dicatat amal baik akan mendapat apa? Pahala. Kalau yang kita lakukan itu perbuatan jelek, perbuatan jahat, perbuatan tidak terpuji, maka yang dicatat adalah dosa. Jadi setiap apa yang kita lakukan, ingatlah, sebelum kita melangkah, kita harus berpikir, ini benar nggak ya? Ini nih baik nggak ya? Nah ya, jadi harus lebih hati-hati. Karena di kanan kiri kita ini ada CCTV Allah. Sudah ngerti ya nak ya? Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya rangkaian pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita membaca